Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri React.js, di mana kita sebelumnya sudah berhasil melakukan instalasi menggunakan Vite untuk menjalankan React.js di local development server kita. Di video kali ini kita akan belajar tentang components. Nah, jadi components sendiri itu di dalam konsep pendekatan React itu adalah memecah UI menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang mana dia sifatnya independen gitu ya, atau berdiri sendiri, dan juga tujuannya adalah untuk mempermudah kita kalau mau pakai lagi UI tersebut. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan reusable dari sebuah codingan kita menggunakan React. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya akan memberikan sebuah contoh dari komponen ya. Misalkan saya punya sebuah website ya. Di sini saya menginstal sebuah extension bernama Daily Dev. Jadi kalau saya pertama kali buka Chrome, itu langsung muncul portal berita seperti ini yang menampilkan berita-berita terkait dengan teknologi saat ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sebuah halaman website itu biasanya memiliki beberapa komponen. Kalau saya berpikir saya adalah seorang React developer, saya akan memecah beberapa bagian di website ini menjadi beberapa komponen, seperti misalkan komponen navbar. Kemudian di navbar saya punya komponen lagi, yaitu komponen button, yaitu yang ada di sebelah kanan atas ini. Kemudian saya juga punya komponen sidebar ya, yang ada di sini, atau bisa dibilang juga komponen menu, itu sama aja gitu ya. Terus mungkin saya akan punya sebuah komponen yaitu card ya. Dimana card ini kalau kita lihat dia akan digunakan terus-menerus ya untuk menampilkan artikelnya. Nah, ini kebayang kalau misalkan saya punya 100 aja lah. Berarti kan saya harus menulis satu persatu gitu ya. Card, terus di dalamnya ada berarti title, ada icon, ada image gitu ya. Saya tulis satu persatu 100 kali. Nah, ini sebetulnya mungkin kalau sedikit masih masuk akal lah gitu ya. Kalau misalkan hanya 2, 3 gitu ya. Nah, kalau udah 100 gitu, codingan kita jadi makin panjang, makin berantakan, susah buat di-maintain. Itu kan jadi sesuatu hal yang ribet. Nah, gimana kalau misalkan saya cuma bikin satu komponen aja gitu ya, untuk kemudian bisa digunakan oleh komponen yang lain. Nah, karena kita juga sudah menggunakan Tailwind CSS, saya akan coba cari ya. Di sini harusnya ada button. Nah, yang ini ya, saya mau ngambil button yang buy now ini, biar saya nggak ngoding lagi. Saya tinggal copy aja dari sini ya. Kemudian masuk ke code kita ya. Saya masukkan di sini ya. Kita akan coba contohkan tanpa menggunakan komponen. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah mengganti ya kelas ini menjadi class name kalau kita menggunakan React. Nah, kemudian setelah itu kita coba cek hasilnya ya, sudah muncul buttonnya. Terus saya coba duplicate jadi 3 ya sekarang buttonnya. Nah, di sini kita coba perhatikan penggunaan konsep komponen. Ketika saya ingin menampilkan 3 buah button tersebut, saya harus membuat 3 buah tag button diikuti dengan class name yang mana sebetulnya class name ini sama ya. Ini kan jadinya duplikasi berkali-kali. Nah, React bisa menghilangkan duplikasi tersebut dengan konsep komponen sehingga dia menjadi lebih reusable. Kita coba lihat ya untuk penggunaan komponen sendiri itu kalau di dokumentasi yang lama yang ada di legacy.reactjs.org itu ada 2 buah cara untuk membuat sebuah komponen di React. Itu bisa menggunakan function atau class ya. Nah, kalau di dokumentasi React yang baru yang ada di react.dev, ini saya cari kayaknya untuk yang menggunakan kelas komponen itu sudah tidak ada dokumentasinya ya. Sejauh ini saya cari hanya ada yang fungsional aja. Artinya apa? Kita direkomendasikan untuk langsung menggunakan fungsional komponen. Namun tidak apa-apa, kita akan coba dulu ya menggunakan kelas komponen yang mana ini sebetulnya kalau di React yang lama juga bisa disebut sebagai stateful komponen. Nah, sementara
untuk functional komponen itu dia disebutnya sebagai stateless komponen ya. Bedanya apa? Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jadi sekarang kita fokus aja dulu bikin komponennya, jangan bingung dengan stateful dan stateless terlebih dahulu. Nah, untuk membuatnya katanya kita bisa memanggil class, kemudian memberi namanya yaitu dengan nama komponennya, misalkan di sini welcome. Kemudian kita extend class tersebut, ini konsep object oriented programming ya, ke react.component. Nah, kemudian render dan dia nge-return tag HTML-nya. Nah, ini kita bisa coba copy ya. Kita akan buat dulu menggunakan kelas komponen. Nah, untuk membuat kelas komponen itu kita bisa aja kayak gini. Jadi ada di dalam function utamanya gitu ya. Nah, tapi kalau mau mengikuti konsep React yang benar, itu kita tidak boleh untuk memasukkannya di dalam komponen lain gitu ya, atau di function utamanya. Kita harus memisahkannya. Nah, untuk memisahkannya ya udah tinggal kita pindahin aja keluarnya gitu ya. Nah, ini harusnya tidak bisa karena kita harus nge-import React ya. Di sini dia ada dependencies untuk React-nya. Nah, coba kita import React from React ya. Nah, ini welcome ini kita bisa coba ubah jadi button. Kemudian yang ini saya hapus dulu. Saya ganti dengan codingan HTML yang button ini ya. Saya coba cut ke sini. Nah, ini untuk memanggilnya kita bisa panggil dengan seperti memanggil tag HTML ya. Jadi di sini saya bisa panggil button ya dengan tutup yang mirip dengan tag HTML. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga adalah penamaan dari sebuah komponen. Sebuah komponen itu penamaannya harus menggunakan huruf kapital di awal atau bisa dinamakan dengan Pascal case ya. Nah, kenapa? Kalau misalkan saya tulis ini dengan huruf kecil di awal, nanti dia bingung gitu ya. Ini tuh button yang mana? Button komponen yang kita bikin atau button bawaan HTML gitu ya. Nah, supaya dia tidak bingung ya, kita bedakan dengan Pascal case. Jadi itu adalah aturan penulisan kalau kita mau bikin komponen di React. Nah, di sini saya udah punya satu buah komponen yang saya panggil di dalam function app ini. Kalau kita lihat hasilnya, nah ini sama ya, dia ada 3 buah button seperti tadi sebelumnya. Nah, yang ini berarti saya bisa hapus sekarang. Saya hapus, saya coba duplicate. Sekarang harusnya ada 3 button. Nah, kalau saya mau bikin 4 atau 5, ya udah tinggal duplicate lagi buttonnya aja. Hasilnya sama ya. Yang tadinya codingannya panjang begini ya, berkali-kali, sekarang jadi tinggal panggil kayak gini. Dari sisi reusable udah jauh banget kelihatan gitu ya. Nah, sekarang saya mau coba kalau pakai functional komponen. Kalau pakai functional komponen itu kita tinggal mendefinisikan function seperti JavaScript function pada umumnya. Kemudian nama functionnya apa. Kemudian juga dia akan mereturn sebuah tag HTML. Kita akan coba di sini misalkan function button black ya. Ini kenapa saya bedakan? Karena dia namanya nggak boleh sama ya antar komponen. Nah, di sini saya tinggal return, kemudian saya tinggal masukkan yang ini ya. Nah, seperti ini. Kalau saya panggil button black, nah ini harusnya muncul lagi button berikutnya ya. Atau biar kita nggak bingung, saya coba kalau yang ini jangan black. Nah, ini misalkan saya ubah jadi bg/100. Teksnya tidak terlihat ya. 700. Nah, dia berbeda ya warnanya. Kalau yang ini dia hitam, kalau yang ini dia warnanya slate ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan komponen menggunakan React. Nah, yang ini juga kita bisa aja sebetulnya functionnya nggak bikin kayak gini ya. Tapi saya tulisnya dalam bentuk arrow function ya. Nah, di sini kita misalkan button red gitu ya.
Nah, kalau arrow function ini sama aja sebetulnya. Dia akan return, kemudian buttonnya apa gitu ya. Nah, hanya bedanya kalau yang tadi dia ditulis gitu ya, function, kalau ini pakai cons gitu. Ini sama aja sebetulnya gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kalian lihat gitu ya, saya tiba-tiba ada autocomplete di sini, itu saya pakai AI ya, bantuan AI untuk code-nya. Itu ada sebuah extension di dalam VS Code namanya Codeium ya. Nah, AI coding autocomplete untuk Python, JavaScript, dan TypeScript. Ini setahu saya gratis ya. Lumayan kalau kita butuh cepet ngodingnya ya. Oke, kita kembali lagi ke app.jsx. Nah, di sini berarti saya akan coba tambahkan misalkan button red ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ini kayaknya terlalu sempit ya. Saya mau coba kasih flex ya. Class name, flex, kemudian gap x2. Oke, masih terlalu sempit. Oke, sepertinya cukup. Nah, ini ya. Kita sudah punya 3 buah komponen button. Tapi kan kalau kayak gini jadinya dia masih kurang reusable ya. Nah, jadi saya tetap pengennya cuma satu komponen aja tapi warnanya bisa saya ubah-ubah. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini kita coba hapus dulu yang 2 ini ya. Kemudian kita ubah yang ini jadi button aja. Ini berarti kita hapus 2 ini ya. Nah, ini harusnya sudah merah semua. Nah, saya akan otak-atik berarti class name yang ini ya. Nah, gimana caranya kita ngasih warnanya gitu ya. Nah, di sini kita akan kenalan sama yang namanya konsep props ya, atau properties. Nah, jadi sebuah komponen di dalam React itu biasanya punya yang namanya properties. Nah, dia didefinisikan adalah sebagai sebuah parameter kalau di functionnya. Jadi kita bisa tulis kayak gini, props ya. Nah, untuk memberikan properties ini, kita bisa masukkan di dalam sini ya. Seperti kita memberikan class name ini ke dalam tag HTML. Atau misalkan juga, kalau teman-teman ingat kita bikin button itu biasanya ada tipe ya. Tipe misalkan di sini submit ya. Nah, ini juga adalah sebuah properties. Konsepnya sama, jadi kita mengirimkan sebuah parameter ke dalam komponen kita nantinya ya, yaitu berupa properties. Nah, propertiesnya ini saya mau misalkan di sini varian ya. Jadi saya akan kirimkan varian, misalkan button yang pertama saya mau warnanya merah, berarti saya kasih varian red. Kemudian saya coba yang kedua yaitu varian black misalkan. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini saya coba dulu 2, saya hapus dulu. Nah, kalau misalkan saya masukkan di sini, ini kan jadi teks biasa ya, nggak mungkin. Berarti kita harus coba masukkan dia ke dalam kurung kurawal, kemudian menggunakan backtick di sini, kita paste ke sini yang tadi ya. Nah, kutipnya hapus ya. Jadi dia seperti ini. Sudah menggunakan backtick, yang akan kita manipulasi adalah bagian yang red ini ya. Nah, untuk memanipulasinya itu kita bisa coba hapus dulu rednya, kemudian saya akan tambahkan $, kemudian diikuti dengan kurung kurawal. Nah, ini untuk memasukkan variabel di dalam sebuah string ya. Ini adalah konsep JavaScript ES6. Nah, di sini saya tinggal panggil props.varian. Ya, kalau saya coba buka sekarang, nah ini red, oh yang ini nggak ada berarti ya. Yang ini black nggak ada, coba saya ubah jadi slate misalkan. Nah, slate ada. Ya, jadi sekarang kita bisa ngasih varian untuk buttonnya ya, warnanya beda-beda nih ya. Nah, seperti ini ya. Atau juga kita kalau pengen lebih fleksibel lagi, ini bisa kita hapus aja, terus kita kasih di sini ya, BG red 700, atau misalkan di sini berarti BG slate
700. Terus kalau saya mau hitam berarti tinggal BG black ya. Nah, seperti ini. Ini jadi jauh lebih fleksibel lagi. Ini adalah konsep props di dalam button. Kemudian setelah itu misalkan saya mau bikin teksnya sekarang ya. Teksnya sekarang by now semua nih. Saya pengennya teksnya custom juga. Misalkan button yang satu adalah login, yang satu adalah logout gitu ya. Dan yang satu lagi register. Nah, ini kan berarti kita harus ngerubah teksnya. Nah, ini kalau kita menggunakan konsep props gitu ya, berarti tinggal kita misalkan tulis aja di sini teks yaitu adalah login. Nah, di sini saya akan tangkap. Untuk menangkapnya kita bisa gunakan kurung kurawal, kemudian props.text ya. Sekarang kalau kita lihat yang dua ini nggak ada karena saya belum ngasih propsnya, dan yang satu ini ada login ya. Saya coba kasih yang ini misalkan teks logout. Nah, sekarang teksnya berbeda ya. Itu adalah konsep menggunakan props. Tapi kalau ini saya tidak akan menggunakan props seperti tadi. Saya akan gunakan sebuah props spesial namanya adalah children, atau sebuah komponen di React itu bisa menangkap apa yang ada di dalam tag komponen tersebut. Di sini kan kalau kita bikin button biasanya ada di antara tag dan penutup tagnya ya. Berarti saya akan tulis misalkan login seperti ini. Nah, ini untuk menangkapnya, saya tidak akan kirimkan lagi props seperti ini. Saya tinggal ganti teks ini menjadi children. Nah, untuk yang logout sama, ini bisa kita coba ubah, berarti sekarang yang ini misalkan register. Nah, isinya sama ya sekarang. Login, logout, register. Dia sudah punya teksnya masing-masing ya. Nah, sekarang misalkan saya tidak mengirimkan ya. Saya tidak mengirimkan register. Ini kan kosong ya teksnya. Atau misalkan sekalian saya nggak ngirimin varian. Ini nggak akan ada warnanya ya. Ini kan bingung, komponennya ada di render, tapi nggak ada warnanya gitu. Nah, saya mau ngasih warna default. Gimana caranya? Caranya adalah kita bisa menggunakan konsep destructuring di dalam JavaScript. Ya. Jadi kita pecah isi propertiesnya seperti ini. Isinya ada apa aja? Children berarti, dan juga varian. Nah, kita tidak perlu lagi manggil props seperti ini. Ini kita bisa langsung panggil aja varian atau children-nya ya. Nah, ini sama aja ya. Nah, untuk memberikan default value supaya dia nggak kosong kayak tadi, di sini bisa saya kasih varian bg strip black ya. Jadi nilai default kita tambahkan sama dengan, kemudian diikuti dengan isinya apa gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ada bg black ya. Nah, terus yang children-nya apa? Misalkan di sini saya akan berikan teks titik-titik-titik gitu ya untuk defaultnya. Nah, dia akan muncul teksnya gitu. Nah, kalau misalkan nggak mau ngasih default, ya sudah, jangan ditambahkan nilai defaultnya. Nah, jadinya seperti ini gitu. Nah, jadi itulah proses kita membuat sebuah komponen di dalam React menggunakan functional komponen maupun menggunakan class komponen. Jauh lebih simple, jauh lebih rapi, code kita jauh lebih reusable. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.